Shalom, berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. We thank you Jesus. Bahkan dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan, Kau boleh menyertai kami Tuhan, dan bukti kasih-Mu luar biasa dalam hati kami. Terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu yang boleh Kau beri untuk kami Bapa. Tuhan, saatnya Tuhan kami akan beribadah kepadamu Yesus. Urapi Tuhan ibadah kami malam hari ini. Berkati setiap kami Tuhan. Berikan paradigma baru Tuhan. Bagaimana kami harus melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan menyebut Engkau Tuhan Yesus Kristus Raja kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam namamu, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
saat datang di altarnya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit biru, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat dan pelayan Kunci Daud Malang. Bertemu kembali malam hari ini dalam ibadah doa malam. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur pertemuan kami pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami, membuka pikiran kami, sehingga kami beroleh berkat, beroleh pengertian daripada firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, luar biasa kita dapat bertemu kembali malam hari ini, masih bertemu secara online. Tema kita di awal bulan Agustus ini adalah memberitakan Injil. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, kita jadi berpikir banyak ya bagaimana cara kita dapat memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Situasi pandemi seperti ini membuat kita tidak dapat pergi kemana-mana, serba sulit, banyak kekhawatiran, bukan hanya khawatir kita menulari orang lain, kita juga khawatir tertular juga. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari beberapa ayat firman pada malam hari ini. Yang pertama dari Rasul Paulus pada surat Roma 1 ayat 8. Kita akan belajar dari kitab Roma 1 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara,
Aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kurang lebih situasi pada saat itu mungkin dapat kita alami juga saat ini. Rasul Paulus punya kerinduan yang besar untuk mengunjungi jemaat di Roma, tetapi selalu terhalang. Kalau kita bandingkan dengan saat ini, kami juga rindu untuk mengunjungi Bapak Ibu Saudara dalam kunjungan-kunjungan ataupun besuk-besuk, mungkin yang kurang sehat atau orang-orang yang lansia, tetapi sulit kami dapat mengunjungi saat ini. Bukan saja kami khawatir tertular, tetapi juga kemungkinan juga dapat menulari orang lain. Itulah yang membuat kita menjadi berhati-hati. Tetapi yang pertama adalah kita harus punya niat yang kuat, niat yang tulus untuk tetap punya kerinduan suatu saat kita dapat berkunjung untuk mengunjungi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah terus bertekun dalam doa dan syafaat kita. Pada saat seperti ini, Tuhan memberikan kita banyak waktu di rumah. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kita harus mengatur waktu sebaik-baiknya. Banyak-banyaklah kita berdoa, bukan hanya untuk kita secara pribadi, keluarga kita, mungkin teman-teman yang kita kenal, tapi doakan juga pemberitaan Injil di mana-mana tempat yang terhalang oleh situasi pandemi ini. Doakan bangsa dan negara kita, para dokter, perawat, mereka yang berjuang di garis depan untuk memberikan pertolongan pada orang-orang yang terpapar oleh pandemi ini, rumah sakit. Doakan juga agar supaya vaksin dapat segera ditemukan. Kita baca satu ayat. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat 3, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Di dalam Tesalonika 3 ayat 1 dan 2 berkata, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi begitu pentingnya doa-doa kita, doa-doa syafaat kita. Saya percaya doa-doa ini Tuhan pasti mendengarnya. Walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tetapi kita tetap percaya pasti doa kita yang dengan niat yang tulus pasti dijawab Tuhan. Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, kita tahu pandemi ini bukan hanya di Indonesia, tetapi terjadi juga di seluruh dunia. Semua orang juga mengalami hal yang sama, mengalami situasi pandemi ini. Maka itu disebutkan berjaga-jagalah. Virus ini ada di mana-mana
dapat terjadi kapan saja. Kita juga tidak dapat menduganya, apakah kita akan tertular atau tidak, kita tidak tahu. Yang pasti firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Kita harus menjaga diri kita secara pribadi melalui asupan makanan yang kita konsumsi, makanan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, tidak khawatir. Karena kekhawatiran itu juga dapat mengurangi, melemahkan imunitas kita. Kalau kita terpaksa harus keluar, pakailah masker, tutup wajah, dan jangan mendatangi orang-orang yang banyak bergerombol atau kerumunan orang. Kita harus tetap berjaga-jaga, bukan hanya menjaga diri kita pribadi, tetapi juga menjaga orang-orang lain. Karena kita juga bisa menulari orang lain. Jaminan apakah yang Rasul Paulus dapatkan dari doa-doa? Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus mengalami bahwa melalui doa-doa jemaat, dia dikuatkan, dia beroleh keselamatan. Demikian juga melalui doa-doa yang kita naikkan secara pribadi, doa syafaat-syafaat kita akan menguatkan orang-orang yang memberitakan Injil. Bahkan termasuk kita secara pribadi yang dapat memberitakan Injil. Melalui kesaksian hidup kita, melalui setiap tindakan kita pada lingkungan di tempat kita tinggal. Pada akhirnya, tetaplah kuat di dalam iman, tetap taat dan setia, taat juga terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita damai sejahtera, sukacita, bahkan yang semangat yang baru untuk kita terus dapat bekerja bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang ada, kita merasa diberkati, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang boleh Kau berikan buat kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan untuk melaksanakan setiap apa yang Engkau ingini dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami, urapi Tuhan dan kuduskan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Heri Trismono atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan nantikan doa malam minggu depan Selasa 11 Agustus bersama Bapak Stefanus Suwarno. Dan mari wanita kunci Daud yang luar biasa untuk kembali berfellowship dalam ibadah wanita kunci Daud Jumat 7 Agustus. Dan Opa Oma mari bersuka cita dalam ibadah senior kunci Daud Sabtu 8 Agustus. Sampai berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah raya Minggu 9 Agustus bersama Bapak Johanis Payung. Demikian informasi sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tak
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman itu dapat menguatkan kami semua, tidak putus asa, terus bekerja bagi Tuhan, bagi kerajaan-Nya untuk terus memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Haleluya, amin.